Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, Mbak Nia. siang. Ini mau langsung dibuka atau kita mungkin menunggu peserta 1-2 menit lagi, Pak? 2 menit lagi mungkin ya, tunggu jam mulai ya. Kita tunggu peserta semua, nanti mungkin kita mulai. Siap, kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Iya. Menunggu peserta. Oke, mohon izin nih Pak Wahyudi David, ini mungkin sudah 14.05, bisa kita mulai? Kita mulai aja ya. Oke. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, senang sekali peserta Zoom ya, yang berbahagia teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nia yang akan memandu acara pada hari ini dimulai dari awal hingga akhir, dan senang sekali nih bisa berada di tengah-tengah peserta Zoom karena pada hari ini kita akan punya 2 agenda ya dari acara yang luar biasa diselenggarakan sama teman-teman dari Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakri. Yang pertama, kita bakal ada webinar yang bertemakan dengan Be Innovation, membangun ekosistem digital pendidikan Indonesia. Dan yang kedua, hari ini nih bakal ada pengumuman nih untuk para peserta Business Plan Competition Universitas Bakri. Dan tadi tuh sempat dapat bisikan dari panitia, katanya luar biasa banget kegiatan Business Plan Competition ini diikuti oleh siswa SMA dan SMK sederajat ya, anak-anak muda yang udah punya banyak ide-ide kreatif dalam dunia bisnis, sampai panitia itu kebingungan nih ya untuk mengkurasi ide-ide bisnisnya karena keren-keren banget. Dan hari ini kita sama-sama bakal mendengarkan siapa aja nih dari ide-ide tersebut yang bisa terpilih yang menjadi juara. Nah, baiklah seluruh peserta Zoom, sebelum kita nanti mendengarkan pengumuman di akhir, kita bakal belajar bersama dulu nih. Karena hari ini kita kedatangan salah satu narasumber, ini luar biasa sekali ya, kita bakal punya tema membangun ekosistem pendidikan digital ya di Indonesia. Terutama nih di saat pandemi ini, mungkin dulu-dulu kita belum terlalu familiar sama pendidikan digital, tapi sejak pandemi ada beberapa hal yang sifatnya digitalisasi itu semakin semakin terekskalasi, dan ini menjadi suatu kebutuhan yang bisa menopang baik pengajar,
para pelajar dan juga mungkin para expert ya dalam dunia pendidikan. Dan hari ini juga kita kedatangan nih dari Mas Najib Yusuf yang merupakan founder dan juga CEO ya dari Jet School yang merupakan aplikasi sekolah digital di Indonesia. Luar biasa banget. Kita bakal banyak tanya-tanya, nanti bakal banyak mendengarkan ilmu-ilmunya juga nih dari Mas Najib. Baiklah, seluruh peserta Zoom nih, daripada kelamaan dengerin MC-nya nih, saya bakalan kasih kesempatan kepada salah satu rekan saya yang udah hadir juga nih. Ada Bapak Rustam Fauzi yang akan memoderatori nih webinar kita hari ini bersama Mas Najib. Langsung aja Pak Rustam Fauzi dipersilahkan untuk membuka sesi webinar Be Innovation Membangun Ekosistem Digital Pendidikan Indonesia. Baik Pak, silahkan bersama Mas Najib. Baik, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, penggiat wirausahaan ya, baik dari kalangan SMK maupun dari kalangan kampus yang berasal dari beberapa kampus juga hadir pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya bisa bergabung di acara Be Innovation yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bagri. Pada kesempatan siang hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, masih muda ya, masih muda. Nanti kita dengarkan paparan dari Mas Najib ini ya, apa saja yang bisa kita petik dan tentunya bisa kita curi-curi ilmunya ya, dan bisa jadi mungkin bisa kita coba-coba aplikasikan dalam perjalanan membangun bisnis kita khususnya di bidang digital ini. Nah, untuk lebih detail kita mesti tahu dulu nih, siapa sih sebenarnya Mas Najib ini ya kan? Kemudian apa sih prestasi atau karya-karyanya ya? Sehingga kenapa juga Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bagri mengundang beliau. Tentu ada sesuatu yang tersimpan, oleh karenanya mari kita dengarkan langsung paparan dari Mas Najib. Dipersilahkan. Baik. Terima kasih Pak Rustam. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Jelas, Mas, suara saya jelas ya? Ya, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam, yang terhormat Pak Wahyudi David, Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Langsung saja ya, saya ingin membagikan layar sebentar. Sebentar ya. Oke, layar saya terlihat jelas ya. Oke, baik. Kita akan mulai dengan presentasi saya tentang bagaimana pengalaman saya sebagai founder dari PT Jet School Academy Indonesia dalam memulai bisnis startup di bidang pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Najib Yusuf. Saat ini ya sebagai founder dari Jet School. Jet School itu kita mulai dari tahun 2017. Saya lulus kuliah, terus kemudian kerja beberapa kali, terus kemudian saya terpikir karena saya dulu kuliahnya di di pendidik, jadi saya berpikir bagaimana cara saya melakukan sebuah inovasi terhadap dunia yang saya tekuni. Saya juga waktu itu mengajar gitu di salah satu madrasah di Bekasi. Nah, hal yang pertama kali saya mulai dalam membangun Jet School di tahun 2017 itu saya mencari inkubator. Jadi bisnis adalah dunia yang baru buat saya. Saya ingin memulai, mungkin teman-teman yang SMA yang sudah mengirimkan karya-karyanya sudah mulai lebih awal. Ketika saya mulai kan saya sudah kuliah gitu ya, sudah selesai kuliah. Nah, teman-teman SMA ini memulai lebih awal. Nah,
sebagai pemula, sebagai orang yang memasuki hutan belantara baru, tentu kita merasa khawatir, merasa harus dampingi, dan kita belum banyak tahu apa yang kita hadapi gitu. Nah, itu yang saya rasakan ketika mulai. Maka hal yang pertama kali saya lakukan adalah saya mencari inkubator. Jadi inkubator itu adalah sebuah sebuah organisasi yang mendampingi usaha-usaha baru seperti yang saya lakukan waktu itu dan mungkin teman-teman, sehingga kita didampingi dan bukan cuma didampingi ya, disupport. Jadi kita ibaratnya kita ini benih pohon gitu ya, terus kemudian ditaruh kalau kita terlepas dari pot, dari tanaman, dari ekosistem yang bisa mensupport, itu kita akan gampang mati, terserang hama dan seterusnya. Nah, inkubator ini juga terinspirasi dari hal seperti itu. Makanya saya waktu itu kemudian mencari-cari inkubator bisnis yang bisa mensupport dari ide bisnis saya. Nah, kebetulan saya mencari beberapa inkubator bisnis, dan saya melihat PIB, waktu itu namanya UB Brander, itu disupport oleh disupport oleh bisnis yang sudah mapan dan sudah terbukti sukses. Makanya kami kemudian mendaftar, dan 2017, 2018, 2019 kita masih di inkubasi. Nah, kemudian apa itu Jet School? Jadi Jet School itu sebuah platform sebetulnya, platform yang memfasilitasi sekolah dalam dalam mengkoneksikan antara orang tua, guru, dan siswa. Kita punya 6 fitur waktu itu. Yang pertama, kita punya absen kehadiran. Jadi setiap siswa hadir, absen sidik jari sampai ke orang tua menggunakan notifikasi dan seterusnya, juga guru. Kemudian kita punya LMS, kita punya ujian online, kemudian kita punya fitur keuangan, payment gateway, terus kemudian notifikasi pembayaran dan seterusnya. Kita punya juga perpustakaan, kita juga punya pengolahan kelas. Jadi 6 fitur ini kita hadirkan untuk sekolah gunakan. Ketika kita mulai, ini adalah sharing aja ya, sharing tahapan bisnis yang dijalani oleh Jet School. Yang pertama, kita waktu itu tahun 2017, ketika saya dan teman-teman bersepakat untuk membangun sebuah bisnis, lalu kemudian kita riset market. Jadi kita ikut pameran Tech in Asia waktu itu. Kita ikut di Jakarta tahun 2017. Tujuannya adalah kita nih mau bisnis, kita mau tahu sebenarnya ada nggak sih yang mau beli produk kita gitu. Terus kemudian kita akhirnya ikut pameran. Ini sebelah kiri atas itu foto ketika pertama kali kita ikut pameran di JES. Nah, dari pameran itu kita dapat respon order itu sekitar ada 14. Terus kemudian kita ikut pameran-pameran pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi guru, dan itu kita dapat respon order yang lumayan banyak. Nah, makanya kita optimis, dan berbekal dari dari hasil yang kita capai, kita kemudian ikut mendaftar di inkubasi bisnis Bakri. Lalu kemudian kita produksi, terus kemudian kita uji cobakan ke 10 sekolah, kita gratiskan. Lalu kemudian kita melakukan fundraising dan kita melakukan penjualan. Nah, setelah memasuki masa inkubasi, itu kita didampingi mulai dari awal, bagaimana membuat proposal bisnis, bagaimana cara melakukan presentasi, kemudian bagaimana cara marketing, laporan keuangan, pokoknya aspek-aspek yang
diperlukan untuk membangun sebuah bisnis. Kita masing-masing dari tenan itu kita masing-masing didampingi oleh expert yang sudah punya pengalaman di industri yang sudah itu. Ada Pak Wahyudi, ada Pak Rustam dan seterusnya, ada Pak Didit. Sehingga problem bisnis yang kita hadapi di awal-awal itu bisa ada ada mentornya begitu. Nah, kemudian di 2018 kita dicarikan di tahapan rising, dicarikan pendanaan begitu. Skemanya bermacam-macam. Ada yang istilahnya bisnis terus, kemudian juga ada juga program yang dari pemerintah seperti PPBT. Jadi PPBT itu adalah program dan riset dan teknologi Kemenristek-Dikti. Kita berhasil lolos 2 kali, 2018 dan 2019. Jadi masing-masing per tahun itu kira-kira kita diberikan pendanaan sekitar hampir 300 juta. Jadi angka itu sangat lumayan besar buat kita yang mulai bisnis itu tanpa modal gitu. Artinya kita hanya punya semangat, punya idealisme bahwa kita akan membuat bisnis, membuka lapangan usaha, menyelesaikan masalah orang, terus kemudian kita masuk inkubasi untuk mendapatkan pendampingan, bimbingan agar usaha kita ini bisa sustain, terus kemudian kita malah diberikan jalan untuk memperoleh pendanaan. Nah, terus kemudian setelah kita 2 kali menangani pendanaan, jadi PPBT itu bukan cuma soal uang yang diberikan, tapi juga mereka juga memberikan pendanaan, assessment, terus kemudian melakukan pengawasan terhadap bisnis yang kita jalani. Alhamdulillah sampai saat ini bisnis ini masih berjalan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran dari proses inkubasi yang kita dapatkan. Ini pertama ada foto waktu kita mengikuti PPBT Business Camp 2018 ini bersama teman-teman kami dari tenan yang lain. Terus kemudian yang kedua ini dari atas ya, ini foto kantor kita terbaru yang ada di Galaxy, ini bersama Kemenristek-Dikti didampingi Pak Rustam untuk melakukan pengawasan keuangan waktu itu. Ini ada kegiatan Zoom untuk hampir rutin ya, kita mendapatkan pendampingan melalui Zoom, melalui pertemuan mengupgrade atau mendampingi dari bisnis yang selama ini sudah berjalan. Bahkan ketika kita sudah alumni pun kita masih diberikan pendampingan. Nah, ini juga ada kunjungan ke kantor pertama kami di Jatinegara oleh Pak Didit waktu itu sebelum Pak Wahyudi David sebagai kepala inkubator. Nah, berikutnya tahun 2019 2020 atau 2020 itu kan pandemi ya, awal pandemi. Nah, kita seluruh bisnis ya, mau yang besar mau yang kecil itu kan dihantam oleh badai krisis disebabkan oleh pandemi. Semua sektor menghadapi situasi yang sulit. Waktu itu oleh inkubator kita dipanggil begitu, kita diberikan semacam warning, kondisinya akan seperti ini loh gitu, bisnis akan sulit segala macam. Lalu kemudian kita disarankan untuk pivot, bagaimana strategi kita dalam survive dari kondisi yang sulit seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ikut inkubasi di PIB, mungkin kita nggak akan aware terhadap apa yang akan kita hadapi gitu. Kita akan merasa bahwa oke, semua akan baik-baik aja. Nah, maka dari itu kita membuat strategi pivot waktu itu. Waktu pandemi itu baru awal banget. Jadi belum impact-nya itu belum kencang gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita merupakan
perubahan strategi market. Yang pertama, kita merubah dari bisnis sekolah, kemudian kita alihkan ke pendidikan yang lebih luas. Jadi kan pendidikan itu bukan hanya sekolah, ada kampus, terus kemudian di company juga ada korpu, corporate university, seluruh aspek itu mengandung unsur pendidikannya, gitu. Misalnya Telkom kan tech company, tapi di dalamnya ada korpu, ada corporate university yang dia punya aspek education-nya. Jadi kita marketnya itu kita perluas, karena kita setelah kita research, setelah kita berkaca pada pengalaman bahwa sekolah merupakan satu sektor yang tidak cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi. Makanya kita perluas target market ke education, ke pendidikan yang lebih luas. Yang kedua, kita rubah service dari yang tadinya melayani banyak fitur. Jadi di situ ada keuangannya, ada perpustakaannya, ada LMS-nya. Kita fokus pada fitur-fitur yang menjadi andalan dan bisa kita fokuskan untuk dikembangkan. Karena semakin banyak fitur, semakin banyak service, maka resources yang kita butuhkan akan semakin besar. Modal yang kita gunakan juga akan makin besar. Sehingga kita melakukan pivot, kita perkecil service, tapi jangkauannya kita perluas. Nah, yang ketiga, kita rubah bisnis model. Yang tadinya B2C menjadi B2B. Jadi kita bisnis modelnya tidak lagi menjual software, menjual subscription dari para siswa untuk mendapatkan layanan kita. Nah, proses pivot ini berdasarkan dari satu pertemuan dengan Pak Wahyudi David, juga Pak Didit, bahwa kita dalam melakukan proses inovasi ada satu framework yang cukup famous di dunia ini yang disebut dengan design thinking. Nah, setelah saya mempelajari dan didampingi oleh PIB, ternyata dalam proses tahapan bisnis kami merasa ada satu hal yang kurang dan perlu ditambahkan, yaitu tahap research product. Jadi selama ini kita membuat fitur itu berdasarkan asumsi-asumsi dan asumsi yang kita buat sendiri gitu. Dari 6 produk ini kita buat itu hanya berdasarkan, oh nih kayaknya mereka perlu ini nih. Oh mereka kayaknya perlu ini nih, perlu ujian, perlu perpus, perlu pengelolaan kelas, perlu keuangan. Sehingga ketika fitur itu jadi, ternyata real dari dari kebutuhan mereka itu bukan seperti yang kita yang kita pikirkan gitu. Makanya setelah mengetahui ini kita implementasi betul ke dalam bisnis kita. Misalnya ketika kita membuat satu produk terkait terkait misalnya membuat LMS, kita melakukan assessment atau kita biasa sebut sebagai shopping list terhadap klien kita. Jadi kita wawancara, kita mengikuti kita ikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, kita pelajari sangat detail sekali. Kalau di sana ada 12, misalnya dalam satu company itu ada 12 sektor, 12-12-nya itu kita datangi, kita wawancara, kita shopping list apa yang sebenarnya menjadi problem dari mereka saat ini. Baru berdasarkan shopping list itu baru kita buat buat rencana fitur-fitur yang kita mau hadirkan. Sedangkan yang waktu pertama kali, karena ini adalah bisnis pertama, kita berdasarkan asumsi yang kita buat, oh ini pasti enak nih, ini pasti oke nih, ini mereka pasti suka gitu. Sehingga ini tidak tidak sesuai dengan apa yang mereka
Maka dari itu setelah menerapkan ini, alhamdulillah di tahun ya di 1-2 tahun ini proyek berjalan kita saat ini yang sedang kita kerjakan, itu kita sedang mengelola 6 proyek yang lumayan besar, yaitu ini bukan pamer proyek ya, tapi kita sedang saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana kita masuk ke dalam 6 proyek ini. Misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu ada perpustakaan mobile. Jadi di BNN itu perpustakaan itu ada di dekat WC di paling belakang. Jadi pokoknya dia ada di gedung yang paling belakang, udah dekat parkiran, sehingga mustahil buat terlihat. Nah, kita asesmen, terus kemudian kita berikan solusinya. Pertama, kita membuat perpustakaan mini yang berbentuk digital di lobi depan. Jadi walaupun gedungnya di belakang, tapi perpustakaannya secara sarana dan secara layanan services kita pindahkan ke lobi yang paling depan. Sebelum orang masuk, ada tamu VIP masuk, yang pertama kali lihat adalah perpustakaan. Bentuknya mini dan full teknologi. Yang kedua, kita hadirkan perpustakaan itu ke meja mereka masing-masing. Jadi mereka bisa order buku, itu dari mejanya nanti diantar, nanti diambil. Jadi itu adalah satu inovasi berdasarkan assessment yang kita lakukan bahwa mereka butuh itu. Gitu. Nah, terus di Mahkamah Agung, di Pusdiklat, kita menghadirkan inovasi. Selama ini kan Mahkamah Agung punya karyawan 43.000 orang. Selama ini, kalau teman-teman ASN itu selalu kan mengharapkan mereka mengikuti diklat untuk kenaikan kenaikan golongan dan seterusnya, kenaikan jabatan. Nah, pemanggilannya kan terstruktur menggunakan surat. Nah, terus kemudian setelah kita assessment, akhirnya kita hadirkan inovasi, kita menggunakan WA-Blast yang di-provide oleh Jet School Academy. Jadi kalau misalnya teman-teman di Mahkamah Agung pasti mereka kenal Jet School Academy karena informasi kediklatan itu disampaikan oleh Jet School Academy. Itu sehari kita bisa menjangkau 100.000 orang. Nah, di situ di dalamnya jadi surat yang tadinya bertahap dari pusat, terus kemudian ke provinsi, ke badan dulu, ke provinsi, lalu ke provinsi ke kabupaten kota ke ini langsung ke end user-nya, langsung ke orangnya. Nah, terus kemudian juga di Litbang yang nomor 3, mereka ini tugas utamanya adalah melakukan research, dan research-nya lalu kemudian bukan jadi buku ilmiah. Selama ini kalau misalnya ada hakim gitu yang ingin mereka pengen misalnya punya kasus, yang kasus itu mereka butuh referensi. Biasanya mereka telepon, ada nggak buku tentang ini, terus kemudian minta dikirim gitu. Nah, kami datang, kita assessment, kita lalu kemudian tawarkan solusi. Produk pekerjaan dia dari tahun 2010 sampai 2021, kita online kan seluruhnya, kita buatkan platformnya. Lalu kemudian jika ada hakim misalnya yang ingin referensi, mereka tinggal tentang apa, bukunya sudah ada di situ, dan mereka mendapatkan traffic laporan traffic tentang buku mana diakses oleh siapa, pengadilan mana, terus kemudian untuk kasus apa dan seterusnya. Nah, bagi mereka selama dari 2010-2021 mereka tidak terpikir untuk melakukan ini, atau mungkin sudah terpikir tapi cara solusi teknisnya mereka mungkin tidak tergambar. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan proses analisis masalah, terus kemudian perumusan solusi yang bisa mereka yang menjadi solusi bagi mereka, lalu kita kemudian tawarkan dalam waktu 1 bulan pekerjaan mereka selama 12 tahun itu kita selesaikan gitu. Dan ini
kemarin teman-teman kita yang kita ini mendapatkan penghargaan sebagai ada yang jadi CPNS terbaik se-Mahkamah Agung, terus kemudian juga mendapatkan beberapa penghargaan. Ya, yang keempat, kelima, keenam sama lah prosesnya Gerakan Desa Emas. Terus ada juga kartu prakerja, kita sekarang melayani kita sebagai salah satu mitra kartu prakerja untuk untuk video-video pelatihan. Nah, terus kemudian di golf juga sama ya. Ini adalah bukan maksud saya untuk pamer terhadap proyek, bukan, tapi ini maksudnya proses inovasi yang setelah kita dapatkan dari PIIB, kita terapkan di sini, ternyata kita bisa memberikan satu solusi yang cukup signifikan gitu terhadap satu sistem yang sudah berjalan tuh puluhan tahun di mereka tuh. Nah, makanya kita dalam beberapa tahun ini kan selalu diajarkan oleh PIIB gitu terhadap revolusi industri, disrupsi teknologi dan lain-lain, bahwa apa yang kita hadapi di pendidikan terutama itu kalau perubahan teknologi itu sifatnya eksponensial, jadi dia sangat cepat dan harus kita hadapi gitu. Nah, apa yang menjadi tantangan pendidikan sekarang, bahwa sektor pendidikan di tahun-tahun ini mereka harus menghasilkan inovator-inovator, orang-orang yang memiliki inovasi gitu. Kenapa? Karena karena adanya disrupsi teknologi ini, perubahan yang kita hadapi itu sangat cepat gitu, sehingga orang-orang yang sekolah gitu, mereka tuh harus terampil dalam melakukan proses inovasi. Bagaimana proses inovasi itu berjalan, ini mungkin sekedar share sedikit aja gitu. Mungkin ada Pak Wahyudi David yang bisa menjelaskan lebih dalam, bahwa misalnya ada kebanyakan misalnya di kampus pendidikan ini bicara sedikit dengan problem pendidikan. Di kampus-kampus pendidikan, orang mau jadi guru itu kan kuliah dari semester 1 sampai semester 6, itu kan mereka teoritikal, ya kan, belajar di kelas. Baru di semester 7 mereka ada semacam praktek 6 bulan di sekolah. Lalu kemudian skripsi dan selesai, lalu mengajar. Coba bayangkan kalau misalnya kita naik pesawat, pilotnya itu kuliahnya 3 tahun, tapi jam terbangnya hanya misalnya 10 jam gitu. Bandingkan dengan yang hanya kursus pilot 1 tahun, tapi jam terbangnya ada 1000 jam. Pasti kita akan lebih milih yang singkat, tapi dia punya experience terhadap masalah real itu lebih panjang itu. Makanya ketika kampus-kampus pendidikan misalnya menghasilkan guru, seperti saya juga guru awalnya, sampai sekarang juga masih, itu kita tidak punya experience yang real terhadap siswa gitu. Jadi kita menghadapi siswa itu berdasarkan teori yang diajarkan selama bersemester-semester itu tanpa ketemu barangnya langsung gitu. Nah, sama seperti siswa juga belajar di sekolah, mereka problem realnya itu tidak dihadapi sehari-hari. Mereka hanya berbicara soal teori, terus kemudian hal-hal yang tidak real gitu. Nah, makanya dalam framework design thinking ini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah, ada STEAM dan lain-lain, dalam bentuk biasanya project based. Jadi misalnya ada satu sekolah di Depok, saya lupa namanya apa,
itu mereka belajarnya menggunakan project base. Misalnya hari Senin mereka dikelompokkan, misalnya 4 orang gitu. Nah, mereka disuruh untuk membuat project dalam bentuk misalnya IoT atau dalam bentuk kewirausahaan atau dalam bentuk teknologi. Teknologi kan nggak selalu yang berbau digital. Teknologi kan bisa teknologi pangan, teknologi bagaimana cara membuat rendang yang enak, itu kan bagian dari teknologi. Terus kemudian mereka dikelompokkan. Hari Senin mereka disuruh untuk mencari masalah. Hari Selasa mereka diminta untuk mendefinisikan masalah itu, kemudian memberikan solusinya di hari berikutnya. Hari Kamis mereka diminta untuk membuat prototyping. Masalahnya sederhana aja, misalnya masalah yang ya kalau misalnya dalam software misalnya cara membuat buku tamu, pokoknya yang sederhana. Terus kemudian hari Jumat adalah demo days, mereka presentasi. Nanti hari Senin mereka ulang lagi seperti itu kelompoknya. Nah, siswa diberikan bukan guru tapi mentor-mentor. Misalnya problem marketing, problem produk, problem lain-lain itu sudah disiapkan sehingga mereka dalam belajar itu di community space itu mereka berhadapan dengan mentor. Coba kita bayangkan bagaimana jika sekolah seperti itu, misalnya dia tiap minggu mereka mendefinisikan masalah sampai membuat produk berulang setiap minggu, maka di akhir sekolah mereka itu bukan mendapatkan nilai tapi portofolio. Misalnya ada satu sekolah di Jonggol yang portofolio siswanya itu dalam 1 tahun 60 software. Terus kemudian di kelas 3 itu kan project based dalam bentuk internal. Nah, di kelas 3 mereka project based real. Jadi ada industri yang support dan ajak mereka untuk terlibat. Maka di akhir sekolah mereka akan mempunyai portofolio yang panjang sekali dan punya pengalaman inovasi yang panjang. Nah, itulah yang yang sekolah hadapi, pendidikan hadapi, bagaimana menghasilkan orang-orang yang inovatif dan bisa menjawab tantangan disrupsi teknologi. Nah, sebagai akhir, saya merasa bahwa kalau misalnya teman-teman di sini, terutama yang ikut dalam, saya lihat ada beberapa yang kayaknya pernah ketemu di mana, mungkin punya bisnis yang sudah berjalan atau baru mulai, atau sudah berjalan karena meneruskan orang tua dan seterusnya, perlu untuk masuk ke support system yang bisa mendukung terhadap keberlangsungan bisnis kita. Kalau misalnya teman-teman yang SMA masuk kampus begitu, cari juga kampus yang bisa mensupport apa yang kita jalani, misalnya bisnis dan seterusnya, yang bisa mensupport itu gitu. Dia punya kurikulum atau punya sistem yang bukan hanya memberikan nilai, tapi juga memberikan portofolio dan pendampingan dalam bisnis. Karena pada apa yang saya alami bahwa itu lebih berguna dan lebih lebih menopang hidup saya sekarang daripada perjalanan teori kuliah atau sekolah yang saya jalani berpuluh-puluh tahun gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Rustam, Pak Willy David. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Pak Rustam. Baik, terima kasih Mas Najib, paparan yang luar biasa ya. Perjalanan membangun bisnis ya, berawal dari lulus kuliah yang mencoba bekerja, namun ternyata di sisi lain mungkin dalam bekerja ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, kemudian berupaya membangun bisnis ya,
tertatih-tatih ya dalam rangka membangun bisnisnya, dan lalu mencoba menghasilkan satu produk di mana produk tersebut masih sulit untuk dipasarkan, dan pada akhirnya menemukan dewa penyelamat ya, ikut serta dalam program inkubasi ya, yaitu di dalam program inkubasi bersama Ubipreneur atau Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bagri saat ini. Dan ternyata benar ya, ketika kita membangun sebuah bisnis berjalan sendiri, tentu banyak sekali ya apa artinya kendala-kendala yang kita hadapi ya, manakala memang kita tidak memiliki tempat bertanya, tentu akan menjadi satu masalah besar. Itulah mengapa kita juga mencoba ya mengajak teman-teman ya kaula muda yang sekarang sudah kreatif ya membangun bisnisnya, jangan jalan sendiri ya, agar bisnisnya itu betul-betul bisa teruji ya, dan akhirnya menjadi bisnis nyata ya, menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi diri dan orang lain. Artinya kita dapat membantu teman-teman kita ya membuka lapangan kerja baru. Nah, jadi cerita ini tentu sangat menarik ya, sangat menarik di mana terbukti bahwa dengan upaya-upaya yang keras dan luar biasa, Mas Najib hari ini sudah dapat menikmati apa yang diupayakan selama ini. Oleh karenanya mungkin dari teman-teman para audiens ya, kalau mau bertanya dipersilakan, dan kami beri kesempatan kepada 3 penanya pertama. Untuk 3 penanya pertama ini kami sediakan gift ya, berupa buku ya, buku yang cukup bagus, yaitu Innovate Weekend yang ditulis oleh Fantani Fontana ya. Ini adalah buku yang cukup menarik ya. Buku berisi ya mengenai uraian tentang pengertian, prinsip ya, instrumen, diagnosis inovasi organisasi ya, dan contoh kasus manajemen inovasi dan kewirausahaan. Jadi sekali lagi kami persilakan, mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk 3 penanya pertama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Mungkin saat ini ada teman-teman juga yang sudah belajar ya, mencoba membangun bisnis, tapi mungkin juga banyak menemukan kendala, silakan saja ditanyakan langsung. Atau mungkin ada hal-hal yang tadi dipaparkan oleh Mas Najib ya, menjadi sesuatu bagi Anda untuk diketahui lebih detail, silakan saja untuk ditanyakan. Ada? Tampaknya mungkin masih berpikir ya, tadi saya sudah sampaikan di chat ya. Silakan siapkan pertanyaan jika ada pertanyaan ya. Ini kesempatan untuk Anda ya, bagi yang mungkin sedang membangun bisnisnya ya, banyak menghadapi kendala-kendala yang mungkin sulit untuk bisa diselesaikan ya, dan sulit juga Anda mendapatkan solusi. Ini saatnya ya Anda bertemu langsung dengan pelaku bisnis sesungguhnya ya, yang berupaya ya dari nol ya sampai hari ini sudah mampu, artinya menghidupi diri dan orang lain ya. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Oke, ini ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya untuk mengembangkan ya, mengembangkan bisnis nih? Ya, saya coba ulang. Yang bertanya adalah Gina Halisah ya. Ini tolong kalau bisa disebutkan berasal dari sekolah mana ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis ya, atau mengembangkan usaha seandainya hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi sekali lagi ini sebenarnya pertanyaannya ya, bagaimana membangun atau mengembangkan usaha ya, mengembangkan usaha seandainya hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini dari siswa SMA Negeri 68 Jakarta. Dipersilakan mungkin Mas Najib.
Baik, Pak. Makasih, Pak. Menjadi pertanyaan dari Gina ya, dari Ya, SMA Gina. 68. Ya. Jadi memang ya, memang setiap bisnis kan butuh modal ya, butuh uang itu untuk apakah itu untuk memulai, untuk berjalan atau untuk berkembang. Nah, di PIB kita diajarkan beberapa strategi fundraising. Salah satunya kita bisa ikut beberapa program pendanaan. Kami sudah pernah mendapatkan PPBT 2 kali atas bantuan pendampingan dari PIB, yang menurut saya jumlahnya lumayan bisa mensupport lah. Nah, tinggal tergantung dana itu untuk apa, lalu kemudian prinsip-prinsip pendanaan itu misalnya kalau misalnya Pak Rustam ingin membiayai saya dalam bisnis, kan tentu pasti Pak Rustam maunya untung dong gitu. Jadi bagaimana performan kita yang kita tampilkan bahwa kita tuh bisa mengelola uang tersebut, lalu kemudian memberikan keuntungan bagi orang yang memberikan pendanaan. Kalau misalnya uangnya besar, tentu proposal dan performan yang biasa kita sebut traction, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita mampu loh mengelola uang itu. Tentu kita bisa menyebutkan misalnya total order yang kita miliki sekarang, terus kemudian berapa penjualan, terus kemudian pokoknya alasan-alasan yang bukan cuma alasan traction atau pengalaman-pengalaman bahwa kita mampu loh gitu mengelola uang. Karena banyak juga yang hanya nyebut saya butuh sekian gitu. Tapi ketika dibalikan bertanya uang itu untuk apa gitu. Seberapa mampu kita mengelola dan mengembalikan. Nah itu kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab, maka sebetulnya kita nggak butuh uang itu sebetulnya gitu. Belum mampu mengelola uang itu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Najib, Mbak Gina ya. Jadi sekali lagi banyak cara yang bisa dilakukan kalau yang disampaikan dari Mas Najib tadi. Tentu ada hal-hal yang menjadi poin ya. Pastikan dulu bahwa bisnis kita itu betul-betul berjalan dengan baik ya. Dan akan lebih bagus lagi tentu dalam hal ini punya pendamping ya. Punya pendamping. Artinya bisnis itu didampingi oleh inkubator ya. Di mana terkadang inkubator juga berupaya ya membantu ya tenan-tenan atau startup binaannya itu ya dalam upaya mendapatkan pendanaan. Ini biasanya dibantu juga ya. Tapi sekali lagi inkubator pun akan melihat ya sebenarnya bisnisnya ini layak atau tidak untuk mendapatkan investor atau pendanaan dari pihak lain. Mungkin begitu Mbak Gina, nanti bisa ditunggu ya. Mungkin Mbak Natasha bisa catat ya, Mbak Gina Khalisah ini dari SMA Negeri 68 Jakarta. Penanya pertama. Kemudian selanjutnya ada lagi. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, ada lagi penanya yang kedua. Ini dari Edwin Valerio dari SMA Mutiara Bangsa 3. Ya, pertanyaannya adalah dalam menjalani bisnis di bidang pendidikan, hal apa yang menjadi kesulitan terbesar dalam bisnis di bidang pendidikan tersebut? Nah, ini mungkin apa yang dipaparkan tadi, pengalaman Mas Najib bisa disampaikan ya, berbagi untuk teman kita Edwin Valerio dari SMA Mutiara Bangsa 3 Jakarta. Silakan Mas Najib. Ya. Baik Pak. Untuk pertanyaan ini sebetulnya jawabannya sangat kondisional ya. Macam-macam bisnis punya berbagai macam problem. Tapi khusus yang saya tentu problem terbesar adalah kemampuan kita dalam bisnis. Karena kan kita kan pemula kan, jadi skill dalam berbisnis yang fundamental itu harus kita kuasai betul. Itu problem terbesar dalam menjalani bisnis sebetulnya. Kemampuan atau kapabilitas dari si pelaku bisnisnya itu harus tertingkatkan dan terus belajar gitu. Karena yang saya alami
banyak dari yang kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu justru terkait dengan hal itu. Misalnya bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mendapatkan klien, bagaimana cara maintenance, bagaimana cara service ke klien, itu kan skill-skill yang perlu kita pelajari terus gitu. Nah itu sedangkan faktor eksternalnya tentu bisa macam-macam dan beragam. Tapi pada intinya semakin lama saya menjalani bisnis ini, lama-lama problem-problem tersebut sudah menjadi hal yang biasa gitu, yang biasa kita hadapi sehari-hari. Misalnya waktu awal pandemi, semua orang kan menggunakan platform yang sama, Google dan Google dan Microsoft, karena dua big company ini sudah service secara gratis ke sekolah-sekolah, sehingga sekolah-sekolah punya pilihan mau bayar lebih mahal atau mau pakai gratis dari big company. Itu kan sebuah problem eksternal yang harus hadapi kan. Nah, makanya kita karena didampingi oleh PIB untuk terus berinovasi dan mencari solusi, maka kita melakukan apa yang disebut pivot itu. Jadi bisnis kita ini sudah terjadi penurunan dan akan terus mengalami penurunan, kita harus rubah strategi bisnisnya. Nah, perubahan strategi bisnis itu kan juga pendamping orang-orang yang sudah sangat expert dan sudah terbiasa gitu. Karena hari-hari yang kita jalani dalam bisnis itu cuma masalah aja, tiap hari ketemu masalah. Hari ini kita ketemu masalah, kemarin kita juga habis dapat masalah. Jadi justru semakin banyak orang punya masalah, kita itu semakin punya potensi untuk dapat untung dari mereka. Saya kasih contoh, misalnya ada golf di Romang, kita datang, terus kemudian kita wawancara seluruh stakeholdernya. Isinya masalah semua, Pak. Mulai dari karcisnya masih pakai karcis bioskop, terus kemudian masalah laporan keuangan bukunya masih 7 kayak buku arisan zaman dulu, Pak. Terus kemudian pengaturan KD sama porter masalah. Nah, justru mereka punya masalah itu, kita jadi punya rezeki, Pak. Kita senang kok. Makanya masalah mereka kita selesaikan. Nah, makanya kalau ada masalah ya saya sih senang, Pak, karena itu biasanya kalau ada masalah kita dapat rezeki gitu. Ya, imbalannya rezeki ya. Masalah dalam bisnis ya udah biasa. Iya, masalah udah biasa. Hadapin aja. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Edwin Valerio ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih dari teman kita juga dari SMA Mutiara ya 3, yaitu Hansen Gianto ya, SMA Mutiara Bangsa 3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi sulit dalam usaha atau bisnis saat tidak berjalan sesuai rencana awal. Nah, tadi mungkin sebenarnya sedikit banyak sudah dipaparkan ya, tapi mungkin Hansen ini ingin mendapatkan penjelasan detail nih, Mas Najib. Dia bertanya, bagaimana sih cara menghadapi situasi sulit ya dalam usaha atau bisnis ini ya saat tidak berjalan sesuai rencana ya. Apa harus berhenti atau harus bagaimana begitu mungkin Mas Najib. Silakan Mas Najib. Iya, memang bedanya kita kalau kita udah misalnya bisnis full time bisnis, kita memang punya situasi yang kita hadapi sehari-hari, yaitu situasi ketidakpastian. Beda misalnya saat bekerja gitu. Nah, kita punya satu hal yang kita pastikan ada gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah berbisnis kan memang selalu ada situasi yang tidak menentu, Pak, gitu. Nah, makanya itulah pentingnya kita terus berinovasi itu, Pak. Jadi kita tidak berhenti untuk bergerak dan berinovasi dalam bisnis, karena
misalnya Jet School sudah kita buat, terus kita tidak kita kembangkan, kita tidak kita terus berinovasi terhadap itu, sedangkan kompetitor kita terus berkembang, masih terus punya inovasi baru, ya maka kita ditinggal gitu. Makanya design thinking itu memang kepake banget Pak ke kita gitu, dan itu kita harus lakukan terus. Misalnya setiap minggu itu kita kerjakan itu untuk supaya bisa survive gitu Pak. Nah makanya kalau optimis ya kita harus optimis gitu Pak. Ya, ini mungkin sekaligus mungkin sedikit menjawab satu pertanyaan dari sahabat kita yang cukup jauh nih, yang berasal dari SMA Negeri 1 Sragen, Jawa Tengah, atas nama Muna Mufidah. Ini bonus ya. Satu pertanyaan sebelum acara kita berakhir. Tadi sempat disinggung oleh Mas Najib ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya sih kita tetap optimis di saat bisnis pesaing itu lebih lebih berinovasi gitu daripada bisnis kita. Tadi sudah singgung sebenarnya. Tapi mungkin bisa ditekankan kembali Mas Najib pertanyaan Mbak Muna Mufidah ini ya. Ini yang jauh sekali ya, pertanyaan keempat. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu kita sesuai dengan randau. Silakan Mas Najib untuk Mbak Muna Mufidah ya, dari SMA Negeri 1 Sragen. Iya. Kalau saya Pak sudah punya prinsip, kalau bisa musuh itu kita peluk gitu. Maksudnya dalam bisnis itu kita bisa bersaing, tapi jangan kita musuhi gitu Pak. Satu contoh, saya punya pesaing Pak, itu ikut PBBT juga waktu itu. Lalu kemudian kita terus berteman. Dia mengembangkan inovasi, kita mengembangkan inovasi. Lalu kemudian kita itu pada satu kesempatan punya proyek bareng gitu, dan kita saling menguntungkan. Sama misalnya seperti misalnya toko batik yang ada di pinggir jalan sendiri, sama perbandingannya sama toko batik di sentra batik. Tentu yang di sentra batik akan lebih banyak orang datang dibanding yang sendiri gitu. Justru persaingan itu baik untuk memperkuat ekosistem gitu. Itu sih kalau menurut pandangan saya sih. Ya. Baik, terima kasih Mas Najib. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan sudah dijawab ini menjadi sebuah solusi bagi teman-teman, khususnya yang bertanya, dan bagi teman-teman yang lain yang mungkin memiliki permasalahan atau kendala yang sama ya ketika membangun bisnis. Terima kasih sekali Mas Najib, luar biasa ya, cukup inspiratif. Mudah-mudahan ini mampu ya memberikan satu semangat baru bagi remaja atau kaum remaja kita ya, untuk bisa orientasinya itu tidak hanya bagaimana setelah dia kuliah mencari kerja, tapi bagaimana dia create bisnis sehingga betul-betul dengan bisnis itu dia mampu memberi manfaat ya, bukan saja bagi diri pribadi maupun orang lain ya. Luar biasa ya, mudah-mudahan teman-teman yang setia mengikuti kegiatan B Innovation ini tidak bosan-bosan ya, karena kita sudah punya jadwal ya, bahwa kita terus berupaya ya memberikan pemahaman ya kepada remaja atau kaula muda kita ini ya, agar mindset-nya itu atau paradigma berpikirnya berubah ya, untuk bagaimana kuliah itu tidak hanya semata-mata setelah lulus cari kerja, tapi bagaimana kita membangun bisnis. Karena saat ini negara membutuhkan ya para pebisnis baru di Indonesia ini. Mungkin itu, terima kasih Mas Najib, karena memang dibatasi dengan waktu ya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya sebagai moderator tentu ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Dan kita lanjutkan kepada acara selanjutnya ya. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Kurniati Putri sebagai MC. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Najib Yusuf dari Jet School ya, dan juga Pak Rustam yang sudah memoderatori webinar kita. Luar biasa sekali, dan juga tadi di kolom pertanyaan saya lihat lumayan banyak ya dari peserta Zoom yang bertanya, dan selamat untuk para penanya tadi. Nanti akan dihubungi oleh panitia karena akan mendapatkan buku ya yang bakal dikirimkan ke masing-masing penanya. Selamat ya sekali lagi. Dan baiklah seluruh peserta Zoom, kita masuk ya ke agenda berikutnya yang udah bikin deg-degan nih. Yang dari tadi pesertanya udah deg-degan pengen tahu gimana ya hasil dari
business plan competition yang udah kita jalankan sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke pengumuman yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Bakri, Bapak Muhammad Tri Andika, kita bakal mendengarkan dulu nih, ada sambutan dari Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakri. Yang terhormat, Bapak Dr. Wahyudi David, kami persilahkan untuk memberikan kata-kata terlebih dahulu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nia. Cerah kembali ya, kita harusnya ya menunggu pengumuman gitu ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi peserta dan finalis ya Business Plan Competition. Kemudian terima kasih kepada Mas Najib ya memberikan inspirasi kepada kita. Terkhusus saya juga berterima kasih kepada Pak Andika, Pak Wakil Rektor 2 yang berkesempatan nanti akan mengumumkan hasil dari Business Plan Competition tingkat SMA dan SMK gitu ya. Pertama-tama kami mengucapkan bersyukur gitu ya karena masih ada yang berminat gitu ya untuk mengikuti kompetisi ini gitu ya. Dan kami dari Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakri itu secara reguler mengadakan Bay Innovation gitu ya. Bay Innovation adalah suatu wadah sharing knowledge antara pelaku startup, bisnis, dan ini akan memberikan inspirasi kepada semua yang ikut dalam kegiatan AB Innovation ya. Kita selalu secara reguler melakukan ini, baik secara online ataupun nanti secara offline gitu ya. Dan yang kedua adalah kegiatan business plan competition. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut kami bibit-bibit bisnis itu memang harus dimulai dari sebelum mulai perkuliahan gitu ya. Jadi nanti para siswa juga paham bahwa kalau misalkan minatnya adalah untuk berbisnis, maka harus mencari tempat yang tepat untuk mengembangkan bisnisnya. Maka disebutkan tadi oleh Mas Najib ya, ada ekosistem yang tepat untuk mendukung gitu ya. Nah, kami berharap kami di Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis membuka kesempatan gitu ya untuk bergabung di kami gitu ya. Khususnya untuk mahasiswa Universitas Bakri dan juga untuk para alumni. Jadi kami sangat mendorong para calon tenan kami di Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Utamanya yang belum menentukan di mana perkuliahannya ya. Jadi bisa saja nanti coba lihat alumni-alumni kami yang sudah mapan seperti Mas Najib. Sekali lagi selamat mengikuti acara gitu ya. Mudah-mudahan nanti sebagian dari yang hadir finalis kemarin yang sudah kita ikut seleksi terpilih menjadi juara gitu ya. Sekian saja, terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Andika yang berkenan untuk nanti mengumumkan pemenangnya. Sekian saja Mbak Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyudi David untuk sambutannya, sekaligus untuk semangat ya bagi seluruh peserta. Dan kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu nih, pasti deg-degan nih ya seluruh peserta. Tapi sebelum itu saya akan menginvite yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Bakri, Bapak Muhammad Tri Andika Kurniawan, mungkin bisa sedikit kasih motivasi nih Pak buat teman-teman kita nih siswa SMA yang ikut kegiatan ini sambil nanti kita bakal mengumumkan pemenangnya. Silakan Pak Andika. Ya, terima kasih Mbak Nia. Yang saya hormati di sini ada Pak Wahyudi David, Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Kemudian ada para pembicara tadi ya dari Judge School dan para mahasiswa serta peserta bisnis competition yang diselenggarakan oleh Universitas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau para peserta bisnis competition ini mungkin bisa dikatakan ini SMA ya Pak Wahyudi ya? Masih SMA ya? Betul, SMA. Ya, SMA. Ya, kalau saya melihat yang berani masuk ke dalam kompetisi ini itu sudah berada dalam kualitas siswa yang di atas rata-rata gitu ya. Karena untuk terjun ke dalam bisnis atau terjun ke dalam kompetisi ini setidaknya harus memiliki dua kelebihan. Yang pertama, kelebihan kreativitas ya. Tentu karena namanya business innovation, inovasi lahir dari
kreativitas, maka setidaknya para peserta di sini sudah memiliki level atau tingkat kreativitas yang sudah di atas rata-rata. Sehingga kalian bisa mengidentifikasi bahkan hingga sampai merumuskan gagasan-gagasan kreatifnya ke dalam sebuah bisnis model yang dinilai oleh para dewan juri, gitu ya. Jadi skill kreativitas saya yakin di sini sudah punya di atas lebih dari para siswa-siswa lainnya. Yang kedua, skill keberanian. Nah, banyak orang yang kreatif, tapi ya belum banyak juga, ataupun belum tentu orang tersebut memiliki keberanian untuk mengkontestasikan kreativitasnya itu, gitu kan? Ada yang menyimpan kekreativitasannya hanya di kamarnya, ada yang menyimpan kekreativitasannya di laptopnya, tetapi kalian di sini mampu membawa ide-ide kreatifnya untuk dikontestasikan, dan itu bukan suatu hal yang sederhana, sehingga kalian sebenarnya dengan join ke dalam kompetisi business competition yang diselenggarakan oleh Universitas Bakri ini punya dua kelebihan tersebut, gitu. Jadi saya mengapresiasi dan sangat bangga terhadap para peserta yang mengikuti business competition ini. Dan di Universitas Bakri ide-ide tersebut, ya, keahlian-keahlian tersebut tentu sekarang sudah kita wadahi, gitu ya, dan ini menjadi salah satu keunikan yang Universitas Bakri miliki dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, ya, karena selain kita terkoneksi dengan Bakri Group yang sudah established dengan traditional bisnisnya, dan sekarang kita juga sedang mengembangkan, Bakri Group mengembangkan kepada sustainable business, ya, bisnis-bisnis masa depan yang tentu membutuhkan input dan masukan dari para setiap layer generasi, gitu ya. Dan ketika kalian masuk ke dalam ekosistem ini, maka tentunya ide-ide tersebut dan kekreativitasan tersebut akan lebih baik lagi tentunya. Nah, jadi itu yang saya tangkap kenapa di Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis rutin menyelenggarakan bisnis competition, karena memang ini satu uniqueness yang dimiliki oleh Bakri Group dan Universitas Bakri untuk bisa memberikan wadah kepada anak-anak muda, kepada para mahasiswa dan para siswa yang ada di SMA atau SMK untuk mengasah ide-idenya dan masuk ke dalam ekosistem yang diciptakan oleh Universitas Bakri dan Bakri Group. Jadi dua hal itu, ya, saya pikir yang menjadi uniqueness dari kegiatan ini. Dan tentunya ketika sudah masuk ke dalam perkuliahan nanti, ya, ini kan pasti anak-anak SMA ini juga akan masuk ke dalam dunia perguruan tinggi. Kita akan hidup dalam suatu situasi di mana ilmu saja tidak cukup untuk dinikmati oleh diri sendiri, gitu. Keilmuan yang kita miliki ataupun nanti keilmuan yang kalian dapatkan di perguruan tinggi itu harus diaktifasi dengan berbagai macam kreativitas, gitu ya. Bagaimanapun kekreativitasan itu akan mengundang suasana baru dan produk-produk baru yang akan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari saya itu sebagai pengantar, Mbak Nia. Saat ini kita akan coba mengumumkan. Apakah sudah siap nih pemenangnya? Untuk panitia mungkin kita siap-siap ya untuk mengumumkan. Ya. Baik, Pak Andika, silahkan, Pak. Oke, jadi saya akan mengumumkan terlebih dahulu nih finalis bisnis plan competition 2022. Ada dari SMA, tim SMA 35 Jakarta. Ya, kemudian ada juga tim dari SMA 2 Klaten. Ada juga dari SMA Kesehatan Samarinda. Wah, ini dari lintas benua nih, ya, lintas pulau. Kemudian ada SMA Mutiara Bangsa, SMA 1 Sragen, dan SMA 68 Jakarta. Ini satu SMA mengirimkan beberapa tim nih, ya. Kayak SMA 35 ada tim bisnis Naturjus, bisnis Bipangi, bisnis Tigma, ya, atau Teakma. Kemudian ada bisnis Solarback kali, ya. Dan ada juga yang menarik bisnis Rendang Unyil,
Mungkin ini terinspirasi kalau makan rendang, mungkin banyak orang yang porsinya kebanyakan kali ya. Sehingga dibuat seperti ini. Bisnis kuliner ramen dan bisnis plan kit ya. Oke, ini dari peserta yang ada, kita masuk ke juara harapan 2. Sebelum nanti kita tentunya masuk ke juara 1 ya. Juara harapan 2 kita berikan kepada Parisya Samartahayu dari SMA 35 Jakarta dengan proposalnya bisnis Nature Juice. Dan dengan ini kita berikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Kita berikan tepuk tangan nih, aplaus yang meriah kepada Parisya Samartahayu. Oke, beranjak ke juara harapan 1, kita berikan kepada Rakibah Gina Kalisah dari SMA 68 Jakarta dengan tema bisnisnya bisnis rendang unyil. Selamat juga kepada Rakibah dengan hadiah uang tunai Rp1.200.000. Kita masuk ke juara, udah ya, juara harapan 1 sudah, sekarang ke juara 3 nih. Ada Hanaya Rahel Paulina, Bernadetta Brihanti, serta Syafina Azahra Alisa dari tim SMA 35 Jakarta dengan bisnis temanya Tikma ya, atau apa? Teakma atau Tikma. T kali ini ya, TGMA. Dengan uang tunai untuk tim dari SMA 35 Jakarta sebesar Rp2 juta, medali dan buku yang berjudul Innovate Weekend. Selamat kepada juara ketiga. Untuk ke juara 2, kita berikan kepada Dias Salsabila, Raisah Indah, dan Anissa Putri dari SMA 35 Jakarta. Wah, ini dari SMA 35 lagi nih ya. Jadi untuk juara 2 ini kita berikan sama uang tunai sebesar Rp3.250.000, medali dan buku Innovate Weekend dengan tema bisnisnya Solar Bag. Nah, juara 1 deg-degan juga nih. Dari mana kira-kira? Dari SMA Mutiara Bangsa 3 kepada tim Edwin Valerio, Hansen Gianto, serta Sony Alim. Ya, ketiganya dari tim SMA Mutiara Bangsa 3 dengan tema bisnisnya bisnis pasti kuliah. Nah, ini cocok nih ya untuk para anak-anak SMA atau SMK yang sebentar lagi sudah memasuki perguruan tinggi. Jadi untuk tim SMA Mutiara Bangsa 3 kita berikan hadiah sebesar uang tunai Rp3.500.000, medali dan buku Innovate Weekend. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan juga selamat kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam bisnis competition ini. Semoga ini semakin memotivasi kalian, tim kalian, dan juga yang tidak kalah penting, ide-ide bisnisnya jangan terhenti sampai kompetisi ini saja. Dan juga ide-ide bisnis ini jangan hanya sekedar dari satu kompetisi ke kompetisi lain, tapi harus benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selamat kepada para pemenang. Saya ucapkan selamat. Universitas Bakri turut bangga dengan keberhasilan para tim semuanya. Saya akhiri sesi pembacaan pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tadi kita udah dengerin ya pengumumannya. Kita ucapin selamat buat para pemenang. Luar biasa sekali nih anak-anak SMA, masih muda tapi udah punya kelebihan yang dibilang sama Pak Andika tadi ya, satu kelebihan kreativitas dan juga keberanian. Nah, untuk peserta yang mungkin belum beruntung, jangan patah semangat karena masih banyak sekali kesempatan ya buat kalian. Nggak hanya di acara ini aja, mungkin di tahun berikutnya atau di tempat lain masih banyak sekali kesempatan yang bisa diikuti. Kita ucapkan selamat buat para pemenang. Mungkin boleh kali ya kita dengar sedikit testimoni nih dari tim yang menang nih dalam kegiatan ini. Sedikit aja. Mungkin saya pengen ngundang, ada dari tadi yang juara 1 mungkin ya. Judul bisnisnya tuh bisnis pasti kuliah. Cocok banget ya. Biasanya anak SMA, udahnya kan kebanyakan tuh pasti bakal masuk perguruan tinggi. Mungkin dari tim bisnis pasti kuliah ada yang bisa ngobrol sebentar nggak sama kita nih? Siapa ya di sini? Ada
yang aku lihat ini ada atas nama Hansen Gianto ya. Halo. Halo. Ya, selamat ya buat timnya yang udah berhasil. Gimana nih? Pasti happy dong udah bisa menang dalam kegiatan ini. Boleh di-share sedikit nggak, Hansen? Mungkin pengen tahu nih ya kita dari Universitas Bakri, gimana sih idenya dari bisnis pasti kuliah ini bisa dibagikan sedikit nggak nih ke kita? Gimana ide awalnya dan ke depannya nih rencananya bisnis pasti kuliah ini seperti apa gitu? Biar kita bisa sama-sama tahu ide dari teman-teman dari tim yang udah berhasil memenangkan juara 1 ini. Di-share sedikit dong. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hansen Gianto dari SMA Mutiara Bangsa 3 dan juga dari tim Pasti Kuliah. Untuk idenya sendiri di awal itu kita awalnya dari keresahan mungkin orang-orang terdekat kita gitu, dari lingkungan kita yang mana beberapa yang sudah lulus itu masih pada bingung kira-kira pengen ke jurusan mana sih, pengen kuliah di mana sih, ngambil swasta atau negeri gitu kan. Jadi di sini kita hadir untuk memberikan solusi gitu, kira-kira setelah kalian lulus itu pengen kemana sih, kita bantu dari segi konselingnya, habis itu psikotesnya, dan lain sebagainya, itu kita adain jadi satu di Pasti Kuliah, dan rencananya untuk kedepannya di sini kita juga akan meluncurkan produk baru namanya itu Pasti Beasiswa, yang mana kita lebih tekankan untuk mendapatkan beasiswa atau SNMPTN gitu, kurang lebih. Luar biasa. Jadi ide ini lahir dari keresahan ya, dan berarti niatnya itu sangat baik dong ya, untuk membantu orang-orang di sekitar kita supaya bisa lebih terarah nih dalam memasuki dunia perkuliahan. Luar biasa. Sekali lagi kita ucapin selamat dan juga kepada seluruh pemenang, selamat. Mudah-mudahan dari kegiatan ini, dari Business Plan Competition ini menjadi awalan baru nih buat teman-teman dalam memasuki dunia bisnis dan juga mengembangkan ide-ide lainnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke penutupan ya, saya pengen invite nih semuanya, kita foto bareng dulu nih kayaknya. Biar makin asik, kita foto bareng. Saya pengen ngajak buat teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu. Oke, yang cewek-cewek mungkin bisa rapih-rapih ya. Bisa, yuk. Oke, ini udah pada mulai on cam, kita foto bersama, kita abadikan nih hari ini. Oke, siap. Udah semua? Siap. Di sini ada 2 layar. Mungkin kita akan foto 2 kali ya. Langsung aja. 1, 2, 3. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Siap. Oke, ini sudah semua. Pengumuman udah kita lakukan juga, webinar juga tadi sama Mas Najib juga udah kita lakukan. Dah nggak kerasa ya, kita udah nyampe di penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta Zoom yang udah hadir, udah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan juga selamat buat teman-teman yang udah mendapatkan juara ya dalam Business Plan Competition. Mudah-mudahan ini bisa jadi semangat buat kalian para calon entrepreneur muda di Indonesia, dan juga semangat juga sekolahnya. Semoga kalian nanti bisa jadi generasi penerus bangsa yang pastinya luar biasa. Mungkin sekian dari kami, Universitas Bakri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Universitas Bakri. Hebat semua.